Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Kain baru saja membunuh Habel, dan darah Habel berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh Kain. Tuhan sudah memperingatkan Kain untuk berhati-hati dengan amarahnya. Nah, saudara yang saya kasihi, emosional yang berlebih-lebihan seringkali merusak kehidupan manusia, merusak kehidupan tatanan pikiran kita dan hati kita, sehingga kita dapat melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh di luar nalar kita. Adik kandungnya sendiri harus mati di tangannya. Saudara, begitu juga banyak kerusakan di muka bumi ini terjadi oleh karena emosi yang berlebih-lebihan. Kita tidak tahu perang dunia. Apakah karena emosi atau karena iri hati, karena mempertahankan kedudukan dan kekuasaan, sehingga mungkin ia akan lebih senang supaya ada banyak negara diadu domba dan semuanya akan dikacaukan. Kita tidak tahu. Tetapi satu perkara yang jelas di dalam kehidupan kita sehari-hari, tatanan yang rusak, relasi yang rusak oleh karena ada marah, emosi yang sangat berlebih-lebihan, iri hati, kedengkian yang ada. Kita tidak pernah memiliki rasa besar hati untuk menerima sesuatu yang berbeda, yang mungkin orang lebih banyak rezeki daripada kita, lalu kita merasa seharusnya itu bagian kita dan bukan bagiannya. Saudara, mari kita bisa menikmati semuanya. Kain adalah satu contoh bahwa ia seorang yang sangat kerdil hati. Ia tidak punya rasa besar hati dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kecelakaan besar terjadi. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tidak memiliki kecelakaan yang besar seperti yang dialami awal pertama manusia itu ada. Apa yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel, biarlah ini menjadi contoh pelajaran bagi kita supaya kita sungguh-sungguh bisa mengerti betapa jahatnya manusia yang tidak terkendali emosi dan nafsunya. Nah, saudara, itu adalah bagian sepenggal yang membuktikan bahwa Kain adalah orang berdosa. Dan perbuatan dosa yang sungguh-sungguh Tuhan tidak bisa terima. Namun demikian, Kain adalah satu contoh. Walaupun ia membuat satu perbuatan kejahatan yang sangat luar biasa, dan Tuhan memberikan hukuman yang berat kepada Kain, tetapi Kain juga adalah bukti dari kasih sayang Tuhan kepada manusia. Karena Kain tetap berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika ia keluar diusir, dan dia harus keluar dari tempat orang tuanya, pergi mengungsi, Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada Kain. Dengan demikian, Kain bisa bertahan hidup. Saudaraku, saudara dan saya, sekali lagi ini bukti bahwa sesungguhnya Tuhan membenci kejahatan. Tetapi Tuhan mengasihi semua orang yang berbuat jahat, supaya mereka yang berbuat jahat bisa merasakan kasih Tuhan dan bertobat. Hidup di dalam kasih Tuhan dan mampu mengasihi sesama. Saudara, selama kita beraktivitas, mari kita maksimalkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, kita pun mampu memaksimalkan kasih kita bagi sesama. Selamat beraktivitas, apapun kegiatan saudara.
Tuhan menyertai saudara. Semangat pagi.